Gadis itu didorong oleh rekannya ke dalam kantor kapten pria. Pintu langsung terkunci dengan cepat. Dia terjebak di dalam ruangan itu sepanjang hari. Dan alasan rekannya melakukan hal itu adalah untuk menciptakan skandal, agar kapten membenci dirinya dan memecatnya. Dalam keputusasaan, gadis itu hanya bisa tidur di kantor. Ternyata kapten yang baru saja kembali dari perjalanan, langsung berbaring di tempat tidur setelah melepas pakaiannya. Tidak menyadari bahwa ada orang lain di tempat tidur itu. Keesokan harinya, mereka berdua masih tidur nyenyak. Saat itu, rekan licik memberitahu atasan mereka. Kemudian bersama sekelompok orang, mereka dengan penuh semangat menuju ke kantor kapten. Gadis itu terbangun dengan bingung, melihat seorang pria asing di tempat tidur. Dia ketakutan dan segera menendang pria itu keluar dari tempat tidur. Saat mereka saling menatap, mereka saling mengenali. Ternyata mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. 3 hari yang lalu, ibu kapten untuk mencari calon istri yang cocok untuk anaknya, menghadiri acara perjodohan yang diadakan oleh maskapai penerbangan. Tanpa diduga, begitu dia masuk, seorang penipu langsung memfokuskan perhatian padanya. Penipu itu membawa banyak foto palsu, membujuk ibu kapten untuk bergabung sebagai anggota, mengklaim bisa membantunya menemukan menantu dengan cepat. Cukup dengan 100.000 yuan. Melihat penipu hampir berhasil, gadis itu segera maju, mengeluarkan ponselnya dan mengungkapkan mereka adalah penipu yang mencari uang dengan cara perjodohan. Tindakan berani gadis itu membuat ibu kapten sangat terkesan, dan diam-diam memutuskan akan menjadikannya menantu. Pada saat itu, pramugari-pramugari mulai heboh, mendengar kabar bahwa kapten yang terkenal akan kembali ke negara. 4 tahun yang lalu, kapten mengalami kerusakan mendadak dalam sebuah penerbangan. Pesawat hampir jatuh. Untungnya, kapten dengan pengalaman terbang yang luar biasa, berhasil mengatasi krisis, menyelamatkan seluruh penumpang 125 orang. Sekejap saja dia menjadi pahlawan di hati banyak pramugari. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengingat kejadian itu. Dia juga pernah ada di pesawat itu, tapi dia tidak tahu, kapten pahlawan itu ternyata adalah pria yang ada di depannya sekarang. Melihat begitu banyak wanita mengelilingi anaknya, ibu kapten sangat khawatir. Takut gadis itu mengira anaknya playboy. Dia segera menarik gadis itu keluar, langsung menelepon anaknya, memintanya untuk ganti pakaian biasa, dan perintahkan agar tidak mengungkapkan bahwa dia adalah kapten. Takut gadis itu tidak suka. Untuk menunda waktu, ibu kapten berpura-pura sakit, sedangkan gadis itu dengan sabar merawatnya. Tak lama kemudian, kapten datang mengenakan seragam satpam. Begitu melihat anaknya, ibu kapten langsung berpura-pura sangat lemah. Gadis itu melihat hal itu, segera mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun ibu kapten langsung membawanya ke kantor catatan sipil. Begitulah, dua orang yang sama sekali tidak saling kenal. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan akta nikah, menjadi pasangan sah. Baru saja mereka selesai menikah, tiba-tiba ponsel gadis itu berbunyi, memberitahukan bahwa dia terlambat untuk wawancara kerja. Dia segera bergegas ke perusahaan. Namun begitu memasuki perusahaan, dia bertemu dengan mantan pacar brengsek dan wanita licik. Mereka berdua mengejeknya, mengira dia datang untuk merajut hubungan kembali. Gadis itu baru saja hendak membantah. Saat itu, pewawancara keluar, meminta dia segera masuk untuk wawancara. Tak disangka wanita licik itu malah sengaja mencoret-coret pakaiannya.